semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Judul materi kali ini adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, masa RIS atau Republik Indonesia Serikat, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan kita bahas dari masa ke masa dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 dilaksanakanlah sidang PPKI. Sidang tersebut menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu PPKI menetapkan pembagian kekuasaan dengan membagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Pada tanggal 29 Agustus 1945, dibentuklah KNPI dan PPKI dibubarkan. Salah satu ketetapan mengenai dibentuknya KNPI adalah pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Pada tanggal 2 September 1945, disusunlah Kabinet Pertama RI yang mengangkat 17 menteri, juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah itu, keluarlah maklumat pemerintah, yaitu Maklumat 5 Oktober 1945, Maklumat 3 November 1945, dan Maklumat 14 November 1945. Setelah dikeluarkan Maklumat 14 November 1945, kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja, karena fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Terlihat sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan ke sistem pemerintahan parlementer, membuat terbentuknya banyak kabinet, seperti Kabinet Presidensial, Kabinet Syahril I, Kabinet Syahril II, Kabinet Syahril III, Kabinet Amir Syarifuddin I, Kabinet Amir Syarifuddin II, Hatta I, dan Hatta II. Pada masa ini terjadi pula pemberontakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun tahun 1948 dan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dan Jawa Tengah. 2. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Negara Indonesia berubah bentuk dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara serikat. Hal ini terjadi sejak 27 Desember 1949 pada perjanjian konferensi Meja Bundar. Berdasarkan konstitusi RIS, presiden adalah kepala negara, tidak didampingi oleh seorang wakil presiden. Jika berhalangan hadir, maka yang menggantikan posisi presiden adalah Perdana Menteri dan tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para menteri kabinet. Berarti saat ini Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan apabila pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus mengundurkan diri atau dibubarkan. Konstitusi RIS mengenal 6 lembaga negara,
yaitu Presiden, Dewan Menteri, Senat, DPR, MA, BPK, atau Dewan Pengawas Keuangan. Berlakunya sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama. Hanya kurang lebih 8 bulan kemudian, RIS dibubarkan dan kembali Indonesia dengan bentuk negara kesatuan. Pada masa ini, pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RNS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bentuk negara kita ialah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintahan. Presiden dan wakil presiden tidak boleh diganggu-gugat. Tugas presiden terbatas, contohnya hanya mengesahkan Dewan Menteri yang diusulkan oleh formatur kabinet, memberi tanda tangan kehormatan sesuai dengan undang-undang, dan melaksanakan tugas-tugas seremonial. Tanggung jawab pemerintah di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan dan pemerintahan adalah menteri-menteri kepada DPR. Di Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga hanya mengenal 5 lembaga negara, yaitu Presiden, Menteri, DPR, MA, dan DPK atau Dewan Pengawas Keuangan. Pada masa demokrasi liberal, terjadi ketegangan sosial politik akibat beberapa kali bergantinya kabinet. Gagalnya konstituante menentukan dasar negara serta terjadinya sejumlah pemberontakan, seperti pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DITII di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Akibatnya muncul desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi terpimpin, yaitu 5 Juli 1959 sampai 12 Maret 1967. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali Undang-Undang MRI tahun 1945. Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai, karena kedudukan presiden lebih dominan. Penyimpangan yang terjadi, contohnya para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden membubarkan DPR tahun 1960 dan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 yang membuat presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan G30S PKI. 5. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru, yaitu 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Selama Orde Baru itulah terbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Tetapi dalam pelaksanaannya, terjadi penyimpangan-penyimpangan, seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, dan KKN. Setelah itu kekuasaan Orde Baru berakhir, setelah munculnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI ketiga.
6. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa reformasi, yaitu 21 Mei 1998 sampai sekarang. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, Indonesia memasuki masa reformasi, di mana munculnya kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut: kemerdekaan pers, kemerdekaan pembentukan partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan otonomi daerah pada tahun 1999. Pada masa reformasi, dilakukan amandemen atau perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuannya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan. Pada masa reformasi, Indonesia mengalami 5 kali pergantian presiden, yaitu B.J. Habibie memimpin pada tahun 1998 sampai 1999, Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001, Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004, Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014, dan Joko Widodo sejak tahun 2004 sampai sekarang. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Kehadiran maklumat 14 November 1945 membuat presiden tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintahan, melainkan hanya sebagai kepala negara. Jabatan pemerintahan oleh Perdana Menteri. 2. Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Serikat atau Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan konstitusi RIS, presiden adalah kepala negara. Adapun tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para Menteri Kabinet. 3. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintahan. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. 4. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti sejak itu sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sampai di sini penyampaian materi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. God bless you.